Pelayanan publik yang unggul bukan hanya soal prosedur atau sistem, tetapi juga soal karakter, integritas, dan kepemimpinan yang memberi teladan. Salah satu tokoh yang menghadirkan perubahan nyata di sektor pelayanan publik adalah Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI periode 2009 sampai 2014. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI bertransformasi dari layanan yang sering terlambat dan rawan praktik calo menjadi lebih tertib, aman, nyaman, dan berorientasi pada masyarakat. Video ini akan menampilkan bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan secara nyata oleh Ignatius Jonan, serta dampak positifnya terhadap pelayanan publik di Indonesia. Ignatius Jonan dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, berintegritas, dan berani mengambil keputusan sulit. Saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, ia menghadapi berbagai tantangan klasik seperti keterlambatan kereta, praktik percaloan tiket merajalela, keselamatan penumpang belum sepenuhnya terjamin, dan budaya kerja yang belum profesional. Ignatius Jonan tidak hanya fokus pada sistem, ia menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membentuk budaya organisasi. Melalui reformasi yang konsisten, mulai dari pembenahan SOP, modernisasi sistem tiket, hingga pelatihan pegawai, PT KAI berhasil meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan. Nilai dasar yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan tercermin dari kebijakan Ignatius Jonan yang menempatkan kepuasan dan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama. Beliau menertibkan sistem tiket, memberantas praktik calo, serta memastikan jumlah penumpang sesuai kapasitas. Di awal, beberapa kebijakan dianggap keras dan tidak populer, terutama oleh pihak yang terbiasa dengan sistem lama. Namun, hasil nyata tingkat kenyamanan meningkat, resiko kecelakaan menurun, dan kepercayaan publik terhadap PT KAI kembali tumbuh. Salah satu contoh konkret adalah penerapan sistem tiket elektronik dan boarding sesuai nomor kursi, yang membuat proses antrian menjadi lebih tertib serta secara signifikan mengurangi waktu tunggu penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Nilai kedua yaitu akuntabel. Bapak Ignatius Jonan menampilkan akuntabilitas tinggi dengan menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur. Ketepatan waktu keberangkatan kereta, keselamatan perjalanan, dan transparansi pengelolaan menjadi tolak ukur utama keberhasilan. Setiap pelanggaran SOP ditindak tegas tanpa pandang bulu, menunjukkan bahwa tanggung jawab pimpinan bukan sekedar kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan. Selain itu, Bapak Ignatius Jonan secara rutin memantau kinerja setiap divisi dan memastikan pegawai memahami peran serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, sehingga pengelolaan organisasi berjalan secara transparan, disiplin, dan akuntabel. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Nilai kompeten ini terlihat dari upaya Pak Ignatius Jonan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia PT KAI. Pegawai diberikan pelatihan intensif, standar operasional diperbarui, dan teknologi digunakan untuk mendukung pelayanan. Beliau menanamkan prinsip bahwa setiap pegawai harus memiliki keahlian teknik yang mumpuni agar mampu menjalankan transformasi sistem yang kompleks secara presisi. Contohnya sistem face recognition dan monitoring jadwal kereta berbasis digital membantu pegawai bekerja lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan SDM yang profesional, terampil, dan siap menghadapi tantangan modern. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Pak Ignatius Jonan menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis. Meskipun tegas dalam menegakkan disiplin, beliau tetap membangun komunikasi yang menghargai setiap pegawai. Beliau percaya bahwa transformasi besar mustahil tercapai tanpa adanya rasa saling percaya dan rasa aman di antara pimpinan dan bawahan. Lingkungan kerja yang harmonis mendorong pegawai untuk bekerja lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab.
Contohnya, beliau berinteraksi dengan pegawai lapangan untuk memahami tantangan sehari-hari sehingga kebijakan yang diterapkan relevan dan diterima oleh seluruh staf. 5. Loyal. Nilai loyal tercermin kuat dalam kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan melalui komitmennya dalam menjaga kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebagai pimpinan BUMN, beliau menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab serta konsisten mematuhi regulasi dan kebijakan pemerintah. Berbagai keputusan tegas yang diambil, termasuk penertiban penumpang dan reformasi internal, menunjukkan kesetiaan beliau terhadap tujuan utama pelayanan publik. Loyalitas Bapak Ignatius Jonan tidak hanya ditunjukkan kepada institusi yang dipimpinnya, tetapi juga kepada nilai profesionalisme, keselamatan publik, serta upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap transportasi nasional. 6. Adaptif. Nilai adaptif terlihat dari kemampuan Bapak Ignatius Jonan dalam merespon tantangan dan dinamika perubahan kebutuhan masyarakat. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, beliau berani mengubah pola kerja lama yang tidak efektif dengan menerapkan sistem manajemen yang lebih modern. Penyesuaian kebijakan dilakukan secara bertahap, mulai dari penertiban sistem tiket, peningkatan standar keselamatan, hingga perubahan budaya kerja agar lebih disiplin dan berorientasi hasil. Sikap adaptif ini membuktikan bahwa organisasi publik harus mampu bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip pelayanan dan akuntabilitas. Yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Transformasi PT KAI tidak lepas dari kemampuan beliau dalam membangun kolaborasi. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan transformasi berjalan lancar. Kerjasama yang solid antara manajemen, pegawai, pemerintah, dan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan reformasi pelayanan transportasi publik di Indonesia. Kepemimpinan Ignatius Jonan di PT KAI adalah contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelayanan publik. Melalui integritas, kompetensi, keberanian mengambil keputusan, dan dedikasi tinggi membuktikan bahwa perubahan besar dapat diwujudkan. Ignatius Jonan mengajarkan kepada kita bahwa ASN dan pemimpin publik harus menjadi teladan, bukan hanya sekedar mengelola kebijakan. Dengan karakter dan kepemimpinan yang baik, pelayanan publik dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang luas.